3.265 meter di atas permukaan laut. Inilah puncak Gunung Lawu yang ada di Jawa Tengah, guys. Salam lestari Indonesia. Hai guys, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih ya guys. Halo guys, selamat ketemu kembali untuk channelku. Dan kali ini guys, aku akan mendaki ke sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Lawu. Gunung Lawu guys merupakan gunung ke-14 tertinggi di Indonesia dan ke-76 tertinggi di dunia. Wow. Gunung dengan tinggi 3.265 meter di atas permukaan laut merupakan perbatasan antara Magetan Jawa Timur dan Karanganyar Jawa Tengah guys. Kali ini aku akan explore perjalanan dari kota Solo menuju base camp via Cemoro Kandang. Nanti aku akan mendaki, trekking menuju ke ketinggian di Hargodumilah dan akan turun di Hargodalam untuk puncak keduanya. Dan kali ini aku akan trekking dengan 10.710 kaki untuk sampai ke puncak di sana. Seperti apa? Ikuti perjalananku trekking di Gunung Lawu. Selamat pagi guys. Pagi hari ini aku akan explore di salah satu gunung yang sangat terkenal, yaitu adalah Gunung Lawu. Pagi ini aku sudah ada di via Cemoro Kandang. Guys, Gunung Lawu sendiri itu tingginya 3.265 meter di atas permukaan laut, merupakan gunung ke-76 tertinggi di dunia. Bangga sekali ya, kita sebagai orang Indonesia memiliki Gunung Lawu. Ikuti trekkingku di puncak Gunung Lawu, Jawa Tengah. Gas! Oke guys, setelah kita sampai di parkiran, parkir kendaraan dulu. Setelah itu kita akan masuk ke tiketing ya. Untuk per orang harganya itu Rp20.000. Di base camp ini ada beberapa fasilitas seperti tempat ibadah, toilet, dan shelter ya tentunya. Di sini juga ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi dan apa yang menjadi larangan, serta peta pendakian untuk via Cemoro Kandang guys. Hai guys, aku sudah dapat tiketnya untuk naik ke atas dan pagi ini cerah. Rp20.000 kita sudah dapat tiketnya dan kita akan siap go. Berarti ya, yuk. Guys, untuk Cemoro Kandang sendiri, untuk ke Gunung Lawu itu membutuhkan waktu 6,5 jam sampai 7 jam dengan bis. Atau mungkin yang standar adalah 8 jam. Aku akan coba ya, mulai dari jam 9.20, ini mulai dari start. Dan kita akan lihat dari pos ke pos. Ikuti ya trekkingku pagi ini. Perjalanan saatnya dimulai guys. Di base camp sampai ke pos 1 cukup landai. Guys, aku baru 10 menit perjalanan dari base camp. Ini suasananya sunyi, sepi, senyap, tapi seger ya. Dan kita akan terus lanjut sampai ke pos satunya ya. Dan Lawu sendiri guys memiliki hutan namanya hutan montana, termasuk jenis montana, karena lerengnya itu berdasarkan alur dari pepohonannya itu sendiri ya. Dan hutannya seperti ini nih ya. Oke, yuk semangat Guys, jalur pendakian via Cemoro Kandang merupakan yang cukup paling landai dibanding dengan via yang lain. Walaupun landai, namanya gunung tetap trekking yang cukup berat guys.
Tetapi untuk via Cemoro Kandang memiliki kelebihan, yaitu kanan kiri memiliki pohon yang sangat kuat dan lebat. Sehingga ketika musim panas seperti ini, pendakian kita terasa tidak terlalu menyirap di kepala kita, guys. Perjalanan ini sungguh sejuk dan angin berkencang dengan begitu baiknya sehingga kita bisa menikmati dan cepat sampai ada di pos 1. Oke, sudah sampai di pos 1 Taman Sari bawah ya. Ini perjalanan tadi ya 50 menit sih sudah sampai di pos 1. Belum terasa sih, nanti kita akan lihat untuk dari pos 1 ini ke pos 2, dari pos 2 ke pos 3. Wow, yuk. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini cukup panjang, guys. Mungkin yang terpanjang ya, dan memiliki perjalanan yang cukup sempit di antara rongga-rongga tanah seperti ini, guys, yang terkikis karena perjalanan pendaki dan karena goresan dari aliran air yang mengalir. Di sini vegetasi hutan asam Jawa ya, itu ada di kiri kanan ya, jadi cukup rindang sih, tetapi tetap terang kok. Angin sepoi-sepoi dan sejuk, nyaman untuk perjalanan. Diatur pernafasan, jangan terlalu cepat-cepat, tetapi menikmati saja selama perjalanan ini. Bila capek, berdiri sebentar sambil menghirup udara yang segar. Perjalanan membutuhkan waktu 60 menit, guys, maka akan sampai di pos 2. Dan di pos 2 ini tidak ada warung ya, hanya shelter saja. Nah, di sini ada tanda untuk ke kanan itu menuju ke Kawah Condro di Muko. Aku akan istirahat, guys, sekitar 30 menit ada di pos 2 ini. Gunakan untuk istirahat sembari melihat burung jalak lawu khas di pegunungan ini. Hai guys, aku sudah ada di pos 2 Taman Sari Atas. Ini salah satu pos yang memang menjadi tempat untuk istirahat, guys. Dan wajib istirahat. Mengapa? Karena dari pos 2 ke pos 3 itu trekkingnya cukup tajam. Jadi saranku untuk istirahat. Bagi pendaki pemula, saya sarankan wajib istirahat ada di pos ini ya. Oke. Kalau di atas kita akan trekking terus sampai puncak. Kalau di sebelah kanan kita akan ke Kawah Condro di Muko. Ini salah satu kawah di Gunung Merapi sendiri yang masih aktif, guys ya. Oke, kita istirahat. Walau berangkat tadi memang sarapan, guys, tetap untuk pos 2 ini jaga asupan makanannya karena inilah trekking yang cukup berat akan dilalui. Hai guys, aku sudah ada di pos 2 dari pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Aku makan doriyaki dulu, guys, supaya kayak Doraemon bisa terbang sampai ke atas. Aku incip-incip dulu ya. Mantap. Guys, perlu tahu ya, untuk ke Gunung Lawu sendiri itu trekking Cemoro Kandang itu akan melewati kawah ya, namanya Kawah Condro di Muko. Kawah ini mengandung uap air yang sangat tinggi dan sulfur ya, belerang yang sangat tinggi juga. Itu ada di sebelah timur dari pos 2 ya, Taman Sari Atas. Oke. Di sana tanda larangan ya, tapi walaupun seperti itu banyak kok pengunjung yang datang ke sana. Oke, kita nikmati dulu, harus istirahat di pos 2. Oke guys, setelah istirahat 30 menitan, kita akan lanjut untuk trekkingnya ya, karena ini cukup berat, jadi memang harus istirahat. Oke. Ini jam 11.40 ya, kita akan mulai trekking. Oke guys, saatnya untuk kita trekking lagi lebih kuat lagi. Tapi tenang, ada beberapa pohon tetap menjadi pelindung bagi para pendaki, seperti trembesi, ringin, nangka, singon buto, kopi, pohon gamal, lamtoro, secang, dan kaliandra. Sepanjang jalan kita akan disuguhi pemandangan-pemandangan indah dari flora dan fauna yang ada di Gunung Lawu itu sendiri, guys. Jadi kita tidak akan pernah capek deh. Kalau capek, saranku tetap
untuk berdiri sebentar, sembari minum, lalu perjalanan lagi. Yang paling penting guys, kalau ke jalan naik gunung adalah membawa trekking pole untuk membantu berjalan kaki ketika tanjakan yang bisa meringankan beban kaki guys. Menurutku via Cemoro Kandang cukup bagus guys untuk pendaki, terutama pendaki pemula ya. Tetapi tetap jaga kondisi badan karena ini tetap tanjakan. Oke guys, aku dari pos 2 ke pos 3 itu tanjakannya awalnya landai, terus berbatu-batu, terus sempit, hanya satu badan lewatnya itu. Ya, jadi atur nafas sebaik mungkin dari pos 2 ke pos 3. Semangat! Guys, bila kita naik ke gunung, pastikan untuk memiliki sepatu yang kuat. Yang kedua adalah nyaman. Menurutku itu sih yang paling penting, apapun sepatunya. Sehingga kita bisa menikmati perjalanan dengan begitu aman, nyaman. Walaupun perjalanan ini jujurnya lelah. Oke guys, kita sudah sampai di pos bayangan. Dari pos 2 tadi sekitar 35 menit ya, jalan santai. Sudah sampai di pos bayangan. Oke, kita tidak istirahat, kita akan langsung menuju ke pos 3. Pos bayangan ini disebut dengan pos pengarep guys. Harapannya adalah setiap yang melewati itu akan tetap memiliki harapan di atas ada yang dicapai dengan penuh keindahan guys. Guys, kalau lelah jangan dipaksakan, beristirahatlah. Ini pengalamanku ketika aku trekking dan terjatuh ada di jalanan ini. Guys, disadari itu tidak, perjalanan mendaki gunung itu adalah momen dimana kita mendakinya. Sebuah proses yang harus ditaklukkan, menapaki langkah demi langkah, melewati bebatuan, tanah yang terjal dan sempit, dan di antara hal-hal yang membahayakan. Kalau kita bisa melalui semuanya, maka akan merasakan kemenangan sampai di puncak, bahwa kita bisa menaklukkan hal-hal yang terjal. Dan puncak adalah hadiah dari perjuangan dari bawah sampai menuju ke puncak. Tadi anginnya kencang guys, banyak pohon-pohon yang tumbang ya, dan sampai ini nih akar pohonnya terberongkat ke atas. Guys, trekking dari pos 2 ke pos 3 merupakan jalur Cemoro Kandang yang sangat lebar. Jenis trekking dengan tanah yang miring dan bebatuan yang cukup terjal. Saranku bagi pendaki pemula, ikutilah jalan yang kelihatannya berkelok-kelok guys, tapi itu akan membuat kakinya tetap nyaman. Memang ada beberapa jalur lintas yang memungkinkan untuk cepat, tapi jangan terlalu terburu-buru ya, karena kaki kita bisa kram di tengah jalan. Jadi jaga kondisi kesehatan ketika naik maupun turun dari gunung. Akhirnya di pos 3 guys. 2819 meter di atas permukaan laut, inilah pos 3 Penggik. Ya, ini trekking dari Cemoro Kandang menuju ke puncak Gunung Rawu. Ini menjadi shelter bagi para pendaki guys. Mengapa? Karena trekking dari pos 2 ke pos 3 itu lelah banget. Dan memang harus istirahat di sini ya. Dan aku akan cari untuk istirahat dulu ya. Karena trekking di pos 3 ke pos 4 lebih gila lagi. Oke, bagi pemula, pendaki pemula tetap semangat. Jangan terlalu cepat-cepat, terus jangan gampang memotong jalan yang terlalu terjal supaya tenaga kalian
tetap terjaga ya, bukan karena cepatnya tetapi karena bisa menikmati sepanjang jalan dalam trekking ke Gunung Lawu. Dari Pos 3 Penggik, salam lestari. Pos 3 ini lebih ke kayak diameternya ya sekitar 10 meteran gitu. Terus tanahnya lapang tapi berbatu ya. Oke, biasanya memang ini jadi buruan para pendaki karena pos 2 dan pos 3 ini panjang dan trekkingnya itu benar-benar cukup melelahkan baik tanah maupun bebatuannya ya. Oke guys, kita tinggalkan pos 3 ya, kita lanjutkan menuju ke pos 4. Di pos ini tekstur tanahnya lebih miring lagi guys, tapi memang kelokan-kelokannya itu dibuat senyaman mungkin walaupun kita ya melewati alur seperti ini guys, bekas air maupun bekas pejalan trekking gitu ya. Kalau musim hujan sangat hati-hati guys, karena memang akan sangat licin sekali. Kita pasti akan melewati ini nih, bebatuan seperti ini, dan di sebelah kiriku ini guys, ini langsung jurang, jadi mesti ekstra hati-hati ya. Dan bebatuannya ini keras sekali, jadi ketika musim hujan ini benar-benar membahayakan ya, ekstra hati-hati guys. Kita harus merangkak dengan bebatuannya ini. Oke guys, kita terus lanjutkan. Di sini tuh banyak sekali untuk pohon-pohon perdu ya, seperti pohon pucuk merah itu banyak sekali juga di sini ya. Dan bunga edelweiss salah satu flora yang ada di Gunung Lawu itu juga tampak di sebelah kiri kanan. Pemandangan nan jauh di bawah sana, perkampungan maupun Kabupaten Karanganyar juga tampak begitu jelas. Sesuai dengan alur ini, yang tampak adalah pemandangan di sisi sebelah barat. Oke guys, kita terus lanjut ya. Sepanjang jalan ini bebatuannya lebih dominan daripada tanahnya sendiri ya. Ini banyak rumput-rumput dan pepohonan itu tumbuh di atas batu yang keras sekali ya, termasuk bunga edelweiss itu juga bermekaran ya, bahkan sudah banyak yang layu ya atau mengering ya. Oke, sebentar lagi aku akan memasuki di pos 4 ya. Saya mengambil alur yang sebelah kanan guys ya, memang bisa lewat tengah tadi langsung naik, tetapi sepertinya kaki saya harus memutar walaupun lebih jauh, tapi tidak terlalu tajam di kaki seperti itu ya. Dan trekking pole itu sangat membantu ketika aku naik. Oke guys, akhirnya perjalanan yang cukup jauh dan penuh makna sampai di pos 4. Akhirnya guys, perjuangan yang panjang dari jam setengah 10 sampai sekarang jam setengah 4 ya, sampai ada di pos 4 yaitu Cokro Suryo Gunung Lawu ya. Ini salah satu yang menjadi daya tarik favorit para pendaki untuk camping ya, ada di pos 4 ini ya. Dan cukup luas guys, ini termasuk area camping ground gitu ya, lihat. Bagi yang sudah tidak kuat ketika naik ke Gunung Lawu, ini jadi pilihan alternatif bagi sobat semuanya yang mau camping ya. Ini ada di pos 4, dan di pos 4 ini sendiri terkenalnya yaitu warungnya Pak Bet. Akhirnya aku merasakan coklat panas di atas gunung di warungnya Pak Bet. Ini di pos 4. 3.135 meter di atas permukaan laut, kita sampai di pos 4 yaitu Cokro Suryo Gunung Lawu. Kita akan lanjut guys di pos ini. Yuk. Ini sudah di atas gunung guys, dan pemandangan itu sudah tampak begitu bagus. Sore hari ini pemandangan langit yang begitu biru
ditambah dengan udara yang sejuk mengantar perjalananku untuk menuju ke pos 5. Dan ini adalah pemandangan dari pos 4 ke pos 5 guys. Tampak gunung-gunungnya yang tinggi, puncak-puncaknya ya, dan bebatuan yang cadas keras itu tepat ada di setiap lereng-lereng dari bukit-bukit di atas gunung dari Gunung Lawu itu sendiri guys. Memerlukan waktu sekitar ya 1 jaman lebih dikit guys, maka sampailah untuk sampai di pos 5. Hai guys, aku sudah sampai di pos 5 dari pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Guys, di pos 5 ini sendiri namanya adalah Geger Boyo ya, dan ini sudah sangat dekat dengan puncak. 30 menit lagi aku akan sampai ke puncak, yaitu Hargodumilah. Oke, gimana serunya perjalananku untuk mengikuti trekking sampai puncak? Ikuti jalan-jalanku ya, yuk. Guys, ini adalah trekking terakhir dari pos 5 Geger Boyo menuju ke puncak. Dan kondisi trekkingnya ini wah luar biasa trekkingnya guys. Bebatuan dan miringnya itu sangat tajam dan harus hati-hati karena bebatuannya itu bisa saja menjatuhkan kita guys. Perjuangan keras guys, sampai ada di sini. Dari base camp ada di Cemoro Kandang, sampailah aku di puncak dari Gunung Lawu di Hargodumilah. Penat, lelah, capek, semuanya akan terbayar ketika kita bisa sampai di puncak dari Gunung Lawu ini guys. Pengalaman pertama bisa sampai di puncak ini bertepatan dengan matahari terbenam, itu begitu indahnya, walaupun harus bekerja keras untuk memandangnya karena awan sedang turun dan angin begitu kencang. Tetapi memang benar, kemenangan hanya milik orang-orang yang berjuang. Kemenangan hanya milik orang-orang yang berdoa. Lelahmu, keringatmu, keluhmu, dan peluhmu, semuanya akan terbayar lunas dan tuntas bila menyelesaikannya dengan baik. Ini guys persembahanku untuk kalian semuanya, sahabatku di puncak Hargodumilah. Sampai puncak guys, mantap. ...3.265 meter di atas permukaan laut, inilah puncak Gunung Lawu yang ada di Jawa Tengah guys. Salam lestari Indonesia. Aku sampai guys di puncak dari Gunung Lawu sendiri, itu perjalanan menempuh waktu 7,5 jam ya. Jadi berangkat setengah 10 sampai sini jam 5 ya. Oke, kita lihat sore ini view-nya untuk sunset. Ini yang aku tunggu-tunggu guys, yuk. Walah. Terima kasih Tuhan atas langit yang biru di atas puncak dari Hargodumilah dengan pancaran keemasan sang surya ada di barat. Telah mengantarku di dalam kemenangan sampai di puncak Wukir Mahendragiri. Dengan puncak Hargodumiling, Hargodalem, dan puncak tertinggi Hargodumilah. Salam lestari Nusantara, jayalah Indonesiaku. Wow. Guys, ini cahaya emas nih, jarang ketemu. Cahaya emas nih. Wow. Jarang nih ini jarang nih kayak gini nih. Wah,
cahaya emas bener nih. Wow. Mantap. Guys, pagi sudah datang, suhunya itu 5 derajat Celcius, dingin sekali ya. Jangan lupa untuk menyaksikan matahari terbit di puncak Argo Dalem. Akan aku tayangkan di konten ini juga ya guys. Tunggu untuk menyaksikannya. Jangan lupa kalau turun membawa sampah dan jaga kelestarian hutan. Aku ucapkan terima kasih guys sudah menemani perjalananku dalam eksplor di puncak Gunung Lawu Hargodumilah. Nantikan perjalanan-perjalananku berikutnya dalam menjelajah indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa jalan bersama. Aku ucapkan terima kasih banyak guys. Sampai jumpa.